Saudara, pemerintah terus mematangkan rencana konversi tabung LPG 3 kg dari tabung LPG 3 kg ke kompor listrik. Kebijakan ini sedang diuji coba oleh PT PLN di sejumlah wilayah. Namun bagaimana dengan masyarakat kelompok bawah? Apakah harus meningkatkan daya listriknya untuk bisa menggunakan kompor listrik ini? Sudah bergabung melalui sambungan telepon ada anggota Dewan Energi Nasional Pak Satya Widyayuda. Pak Satya, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Direktur Eksekutif Energi Watch, Pak Mamit Setiawan. Pak Mamit, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Oke, Pak Mamit, saya minta tanggapan Anda dulu soal rencana konversi dari tabung LPG 3 kg ke kompor listrik induksi. Ya, saya kira ini rencana yang memang sedang dipersiapkan oleh pemerintah ya. Dalam rangka tadi, pertama pastinya dalam rangka untuk mengurangi impor daripada LPG kita, karena saat ini hampir 70% LPG kita ini berasal dari impor, di mana harganya ini kan sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, karena acuan kita adalah CP Aramco, kita membelinya, dan sepanjang tahun 2022 ini memang harganya sangat fluktuatif dan sangat tinggi sekali. Beban subsidi kita untuk LPG 3 kg juga sangat besar sekali di tahun ini. Jadi saya kira ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk kedepannya bicara tentang mengurangi bagaimana penggunaan daripada LPG 3 kg terutama ya, ataupun LPG secara keseluruhan. Nah, hanya saja memang saat ini sedang di dalam tahap uji coba terlebih dahulu. Saya kira kita coba seperti yang kita akan melihat sebenarnya PLN dan juga pemerintah akan melihat sejauh mana efektivitas daripada program konversi tersebut ya. Karena ini kan tidak mudah dari penggunaan gas menjadi penggunaan kompor induksi. Ya. Butuh upaya-upaya dan sosialisasi tersendiri sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Karena kan saya pun dari tadi sudah banyak menerima telepon dari teman-teman media mengenai ini kan, tapi memang butuh sosialisasi saya kira, terutama wacana mengenai bagaimana kompor induksi dengan voltasenya 450, 900 Itu yang jadi VA. pertanyaan saya nanti. Mampukah gitu kan ya. Baik. Iya. Ini saya mau tanyakan ini sama Pak Satya. Pak Satya, ini kan kalau warga miskin di Indonesia itu rata-rata daya listriknya hanya 450 volt ampere. Sementara ini kalau kita bicara soal kompor listrik, koreksi saya kalau salah ya Pak Satya, itu kan rata-rata untuk satu tungku 1200 volt ampere, sementara untuk dua tungku 2100 volt ampere. Ini hitung-hitungan listriknya aja udah nggak masuk untuk mereka yang bisa dikatakan warga miskin. Ini gimana nanti solusinya? Ya, kalau kita lihat dari tujuan mengurangi subsidi, itu saya pikir tujuan yang sangat bagus ya, karena kita juga menginginkan supaya subsidi itu tepat sasaran. Iya. Nah, namun demikian juga harus dilihat itu bahwa membandingkan dengan LPG saat ini dalam posisi bahwa mereka menggunakan distribusi terbuka, itu kan juga tidak fair kan. Jadi memang harus diperbaiki dua-duanya. Satu adalah membuat distribusinya menjadi lebih terfokus. Lantas yang kedua, di dalam rangka kompor listrik, kita harus melihat juga elektrifikasi rasio kita. Iya, elektrifikasi rasio kita kan belum 100%, masih di angka 99,56, betul ya, koreksi saya kalau salah. Bukan masalah, saya masih melihat perhitungannya tidak bisa secara nasional dengan angka itu ya, perlu diteliti ulang karena masih ada beberapa pulau-pulau yang terpencil yang mungkin tidak terlistriki tetapi masih masuk kumulatif elektrifikasi rasionya masih dianggap bagus karena ngitungnya nasional gitu. Ya, jadi itu saya pikir dua hal yang mesti diperhatikan karena hal itu sangat mempengaruhi gitu mengenai ide dasar adanya perpindahan dari LPG ke kompor listrik. Baik, jadi disiapkan semua infrastrukturnya, Mbak. Jadi termasuk nanti tambah daya, termasuk nanti kemudian. Betul. Oke. Jadi memang jadi mereka yang memang 450 volt ampere ini jadi senada dengan niatan yang waktu itu kita sempat bahas mau dinaikkan ke 900-an volt ampere ya. Untuk warga miskin, Pak Satya? Baik, saya ke Pak Mamit dulu deh. Pak Mamit, ini pertanyaan saya sama kayak tadi ke Pak Satya. Jadi kalau buat saya hitung-hitungannya masih belum masuk akal meskipun tadi ada rencana mau dinaikkan daya listriknya. Karena kan rata-rata warga miskin 450 volt ampere.
untuk rumahnya. Sementara kalau kompor listrik induksi itu kan rata-rata 1.200 sampai 2.100 untuk tunggunya. Ini aja udah nggak masuk akal, nggak mungkin kalau masak itu semua ngejepret, kulkas mati, listrik mati, semua mati gelap-gelapan cuma gara-gara untuk masak kan. Jadi gini, berdasarkan informasi yang saya terima dan juga saya pertanyakan ke teman-teman PLN sebenarnya bagaimana sih mekanismenya ini terkait dengan kompor listrik ini kan ya. Jadi informasi yang mereka sampaikan adalah bahwa nanti untuk masyarakat golongan 450 PA maupun 900 PA akan dibuatkan satu jalur khusus yang memang hanya dikhususkan untuk kompor induksi saja. Jadi misalnya kan taruhlah nanti mereka melakukan penambahan daya 10 volt ampere atau kurang lebih 2.200 ya PA. Nah itu nanti di dalam jalur tersebut hanya untuk kompor induksi saja. Dan saya pun memastikan bahwa apakah memang benar akan terjadi. Iya Mas, nanti adalah ini yang akan kita lakukan. Kita melakukan penambahan daya kepada masyarakat yang memang akan dalam tahap uji coba ini sebesar 2.200 VA, tetapi dan tidak mengganggu jalur mereka yang 450 maupun 900. Jadi dengan kata lain, untuk peralatan-peralatan lain yang menggunakan jalur 450 ataupun 900 VA ini tidak terganggu karena memang hanya dikhususkan untuk kompor induksi saja gitu kan. Nah, kemudian saya tanyakan juga mengenai tarifnya seperti apa. Apakah tarif tersebut akan menjadi tarif 2.200 atau tarif tetap disubsidi? Sampai sejauh ini karena belum ada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, tarif yang akan dikenakan oleh PLN adalah tetap menggunakan tarif subsidi. Misalnya masyarakat yang diuji coba adalah dengan 450 PA, maka tarifnya adalah tarif 450, ataupun masyarakat yang golongan 900 PA, maka tarifnya tetap tarif 900, tetapi memang akan ada semacam ketentuan minimal pemakaian berapa gitu loh Mbak. Jadi misalnya sudah dibuatkan jalur terus nanti dipasang alat, misalnya dalam satu hari itu berapa kWh yang harus digunakan oleh masyarakat gitu loh. Nah, ini yang saya kira informasi yang saya terima seperti itu. Jadi tidak akan ada perubahan terhadap misalnya tadi listrik ngejeprek ataupun apa, tapi memang akan dibuatkan jalur khusus hanya untuk kompor induksi saja. Itu sih yang saya bisa yang saya tanyakan ke teman-teman PLN dan juga di. Ini kan Pak Mami targetnya itu kan di 2025 ada sekitar 3 juta keluarga penerima manfaat. Koreksi saya kalau salah ya datanya. Ini menggunakan kompor induksi. Ini sudah realistis nggak menurut Anda 2025? Itu kurang lebih artinya sekitar 3 tahun. Ya, saya kira perlu upaya yang keras lah untuk mewujudkan hal tersebut ya. Pertama kan ini pastinya kan seperti yang kita harapkan sebenarnya ini didorong adalah dengan melakukan pemberian kompor induksi dan juga peralatan secara gratis ya. Dengan demikian kan dibutuhkan dana yang cukup besar. Nah, sejauh mana kesiapan daripada PLN ataupun pemerintah dalam mengalokasikan dana tersebut sehingga program ini bisa berhasil ya kan. Karena tadi belum lagi nanti ada konsekuensi pastinya dengan adanya penambahan konsumsi masyarakat dengan tarif yang tetap disubsidi, secara otomatis nanti akan ada penambahan juga beban subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah. Tinggal nanti berhitung saja sebenarnya sejauh mana efektivitasnya dan juga manfaat pengurangannya. Apakah dengan menggunakan kompor induksi akan jauh lebih bisa mengurangi beban kita dari sisi APBN atau dengan tetap menggunakan kompor LPG 3 kg. Karena tadi kan kalau yang disampaikan tadi dalam paparan Pak Dirut kan ada penghematan 330 miliar, terus nanti selanjutnya ada 5,5 triliun. Gitu. Nah, tinggal nanti pemerintah bisa berhitung dan memastikan kembali apakah perhitungan itu adalah benar-benar realistis gitu kan. Jadi saya kira memang ini perlu kajian yang mendalam dan tidak apa-apa, sekarang juga masih dalam tahap uji coba saya kira ya di beberapa wilayah di 3 kota kalau tidak ada Solo, Lampung dan sudah diuji coba, tinggal bagaimana nanti dilihat dan direview hasil daripada uji coba tersebut. Nah, ini seiring sama penjelasan Anda tadi Pak Mamit. Ini kan kalau kita bicara subsidi yang dialihkan artinya kan pemerintah harus bisa memastikan pengurangan subsidi 3 kg ini lebih besar daripada anggaran program konversi ke kompor induksi. Jangan sampai niatnya mau ngirit tapi malah bikin beban APBN-nya tambah besar. Ini kemudian apa yang harus diperhitungkan pemerintah paling utamanya kalau tadi kita bicara soal hitung-hitungan jangan sampai ini kemudian jadi beban baru buat APBN? Ya, yang pasti pertama perhitungan tersebut adalah seberapa besar penghematan yang akan dilakukan. Kedua sebenarnya di samping dari sisi penghematan dengan kita bisa mengurangi impor, pas secara otomatis kan defisit neraca perdagangan kita juga akan semakin berkurang ya. Dengan demikian kalau kita lihat lebih jauh lagi, selama ini kita tergantung dengan impor LPG, tetapi saat kita menggunakan kompor induksi ini karena memang batu bara kita cukup besar, jadi secara ketahanan energi sebenarnya kita jauh lebih mampu tanpa terganggu ataupun terhiraukan oleh
harga-harga LPG di global yang mengalami kenaikan. Jadi memang kita sudah firm secara, dan itu adalah manfaat yang bisa kita dapat. Kita lebih tangguh lah dari sisi ketahanan energi kita, karena listriknya kan berasal dari batu bara yang saat ini sudah cukup banyak sekali. Bahkan oversupply gitu. kita ya. Bahkan oversupply dan ini bahkan kita oversupply. Jadi sebenarnya ini jadi angin segar, tapi yang penting jangan sampai kemudian solusi atau upaya untuk konversi ini justru akan memunculkan modal yang besar yang akan jadi beban buat APBN. Ini yang kemudian harus dihitung-hitung lagi ulang oleh pemerintah gitu kira-kira ya Pak Mamit ya. Betul. Jangan juga menjadi beban bagi masyarakat, saya kira. Iya, itu yang kemudian jangan sampai kita kasih bebannya ke masyarakat setelah BBM naik, nanti kemudian ini jadi PR baru buat masyarakat, mereka nanti tambah pusing. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Nanti kita juga akan bahas lagi lebih lanjut ketika ini sudah dibahas di Komisi 7 nanti lebih dalam. Terima kasih Direktur Eksekutif Energi Watch Pak Mamit Setiawan. Tadi juga ada Dewan Energi Nasional Pak Satya Widya Yuda. Terima kasih.